Ayat yang dibaca Imam Mambo tadi, bapak-bapak, ibu-ibu, surah Al-Mu'minun. Kita carilah keberuntungan dalam hidup ini agar kita tidak masuk qad. Qad itu artinya sungguh. Sungguh beruntunglah orang yang beriman. Jadi orang yang beriman tidak akan pernah rugi, apalagi celaka. Orang yang beriman itu pasti beruntung. Siapa yang tidak ingin beruntung dalam hidup ini? Orang berjudi, Pak, inginnya beruntung, padahal haram. Iya kan? Makanya judi itu lingkaran setan, yang mana selalu ketagihan nan kalah penasaran. Abi pitih kok, digadaikan iko, iya kan? Dijual kok. Malah dulu Arab jahiliyah bininya nyogaden kalah wajudi itu. Pakailah ini denang. Begitu bahayanya judi. Sampai 3 kali angkatan ayat turun melarang berjudi itu. Pertama, kaum muslimin, surat Al-Baqarah ayat 219. Sesudah la taqrabus salah wa antumus sukara. Hafiz, surat apa itu? Hafiz Quran. Ya. Ya kan, jangan engkau dekati salat ketika engkau mabuk. Kemudian yang terakhir, ini pemungkasnya, surat Al-Maidah ayat 90. Ini ingat saya. Tapi yang diajak juga orang beriman, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang telah beriman. Innamal khamru, sesungguhnya minuman keras, wal maisiru, judi, wal ansabu, menyembelih korban untuk berhala, wal azlam, mencari nasib ke tukang tanuang. Kini nyo tukang nama tukang tanuang ke orang, aja lihat ke orang pintar ya. Asal mana datang ke orang bodoh. Sedang tukang tanuang tu sebab ambo cari, ambo ketek dulu ada orang tukang tanuang gari tangan kuat. Awak masuk ketek kan tak tahu dalam itu lo tangan nak ni. Ati bos koko perai itu tangan kita kau bayar lagi. Anda berubah nasibnya sampai mati tu Pak. Nyo pandai menanuang nasib orang, tapi nasibnya ndak berubah. Anamun manusia ko apa hijau ke tukang tanuang. Hilang galang, pergi ke tukang tanuang. Hilang cincin, pergi ke tukang tanuang. Hilang bini, pergi ke tukang tanuang. Kalau hilang bini, Pak, nyo larian dia orang, jangan dicari hijau tukar selai. Cie 8 bandiang laki-laki hijau produksi ko kini Pak. Lah banyak produksi ko dari laki-laki. Iya kan? Atau bini hilang dicari lo. Tapi lebihnya hilang tu lari hijau orang. Iya kan? Lagi ketujuh jawab dia tu. Enggak. Kita cari sana lain lah. Jangan bertenung. Kenapa? Rijsun, judi, minuman keras, menyembelih korban untuk berhala, bertenung, rijsun, nenek moyangnya najis, min amalis syaitan, dari pekerjaan barunya suruh Allah, fajtanibuhu, jauhkanlah dirimu dari itu, la'allakum tuflihun. Ada enggak hubungannya dengan surah Mukminin? Ada. Surah Al-Mu'minun tadi, qad aflahal mu'minun. Di sana la'allakum tuflihun. Jadi orang yang meninggalkan yang diharamkan Allah itu, dia akan jadi orang beruntung, jadi orang menang, menang yang diredai oleh Allah.
Kalau kita lihat urutan ayat tadi, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang pertama sekali, nomor urut 1 itu, orang yang beruntung itu siapa? Adalah orang yang di dalam salatnya khusyuk. Jadi kita perbaikilah. Hamba didikan subuh tahun 59 loh Pak. Itu didikan subuh pertama di Sumatera Barat. Saya yang jadi anak didikan subuh itu. Begitu bersihnya otak kita ketika kanak-kanak itu Pak. Apa saja doa, iya kan? Yang ditunjukkan oleh guru tahun 59 itu sampai sekarang tidak hilang di memori saya. Maka untuk itu tetaplah kita arahkan anak cucu kita ketika kecil ini untuk mendalami agama. Ada pepatah Arab, innal ghusuna idza qawam taqtadalat. Sesungguhnya ranting kalau diluruskan akan mudah, ya kan? Tapi kalau sudah jadi papan, walau qawam tuhul khasyak, kalaulah jadi papan pakak jo pacahnya kalau dilurus. Coba lah orang lagai kau aja apa ya? Ya kan? Tidak masuk. Rafa, nasab, khafat, jazam kecil dulu. Kapak, sikau, ladiang, tajam kecil. Nya tukar. Ya kan? Jadi ketika kecil itu tak obahnya seperti mengukir di atas batu. Setelah tua seperti melukis di atas air. Tapi namun demikian, sesuai dengan doa imam tadi, kita tetap meminta kepada Allah, tambahlah ilmu kami ya Allah. Sebab yang mengajarkan semua itu Allah. Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi minta kanan paling tinggi Allah yang punya alam semesta ini. Kalau niat kita ketumangguangan dua perpatian dan sabatang dek alui kileknya tibo dek linci jayo mendatang. Bagaimana kita meminta kepada Allah itu? Kata orang Minang, sandakan kenan gadang, gantungan kenan tinggi. Itulah yang mampu memberi kita segalanya. Namanya Allah, namanya yang lain ada 99. Serulah namanya ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus. Dia sangat suka namanya diseru. Mintalah kepadanya. Pertama yang kita minta itu bukan materi, tapi apa? Keridaannya. Orang kalau dapat rida Allah Pak, itu dipastikan masuk surga. Itu mengkuado doa Nabi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Baru sudah tu wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi ridha Allah ini akan kita cari. Jadi bupati, cari ridha Allah. Jadi camat, cari Allah. Jadi ustaz, cari ridha Allah. Jadi onggoan tarif jadi ustazku kalau dipanggil orang. Dipanggil dan karokan dulu berada dia gih. Nah, tu bawa onggoan. Tak boleh. Lain tak ada ustaz-ustaz lain tu. Yo bara kecil Allah ditakdirkan awak dapat alhamdulillah. Indah dapat alhamdulillah yo. Karena nan labih nan namanya upah dunia itu sama dengan sampah. Ya kan Allah menginjil itu mata'ud dunya qalil. Wallahu indahu husnul ma'ab. Yakinilah Allah menyediakan di sisinya yang lebih baik dari apa saja yang kau temukan di dunia ini. Ya kan? Itu sebabnya Imam Al-Ghazali mengatakan kepada Allah, letakkanlah dunia di tangan saya ya Allah, jangan letakkan di hati saya. Kalau di hati diletak apa? Bare awak kalau bangkrut bisa gilo deh. Tapi kalau di tangan lah mudah serapnya, dapat. Kenapa? Jawabannya mudah saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah semuanya datang ini.
dan kembali kepada Allah semuanya, termasuk nanti roh kita juga akan kembali kepada Allah. Apalagi yang menempel dalam hidup ini. Maka jangan terlalu kita cintai dunia. Maka cintailah dunia ini di bawah kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Kaum muslimin, salat yang khusyuk itu tentu kita sudah tahu, Pak. Itu bermacam-macam. Tapi kalau kita dengar cerita guru-guru tasawuf, Pak, Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat, itu kan pernah kena anak panah ketika perang. Tabuk paunya kok anak panah itu kan pakai singok loh, Pak, sama jo kai. Ketika dielo anak panah tu, beliau biasa-biasa seperti kita ini, dia sakit tidak talok aja. Iya kan? Beko elo lah anak panah tu ketika ambo berkomunikasi ya Allah. Nah, jadi ketika beliau salat di rakaat yang kedua, nyocabu elo. Nggak tahu ya tu. Malah ditanya kapan dicabut anak panah itu. Nggak terasa sakit di kelipah indah. Apakah khusus salat beliau? Kau awak digigit sejauh digapain? Ini bapak. Tapi jendak salat no, payah salat sekuat dia. Tidak. Allah tahu kemampuan kita masing-masing. Beliau tidak membebani kita kecuali mampu kita memikul. Ya, lain gak 80% pengana ke Allah dalam salat itu. Ya. Tapi kalau 80% ke dunia, iya kan? 20% saya ke Allah dalam salat. Tekana pacar lamo, iya kan, dalam salat. Iya kan? Macam-macam dah. Sama juga orang bersepeda, Pak. Orang belajar bersepeda. Iya kan? Sepeda aku kalau ambo belajar dulu, Pak, tu naik suuk dulu. Naik suuk tu melangkahi batang. Jatuh tu. Ada gigi yang bocet disudui ke patah. Mujua alun batuka gigi itu sari telah. Kalau batuka tu lompong. Kalau lompong sadonya gigi tidak boleh, Pak. Orang menjual kacang goreng, terpaksa ditumbuk di tempurung. Jangan awak itu lo memakal. Iya kan? Bikolah pandai jolah sudah jatuh tu. Bisa naik kida. Dilataan ke kiri soal kita ke atau kau sedang jalan tu dilangkai batang. Sesudah tu beko beraja lepeh tangan cie. Iya kan? Sudah tu bisa lepeh tangan keduanya sambil mengayuh. Orang-orang akrobat malah bisa bersepeda tu tinggi, sepeda tu rodanya cie saja. Iya kan? Bisa tu di dalam tong. Mengayuh kencang, cie roda sepeda. Begitulah kira-kira melatih diri kita untuk khusyuk salat. Itu benda-benda nan mengganggu dalam doa sujud, ya kan? Piti pada reja ni letak siko. Koin, ya kan? Ketika sujud itu nya berserak tu, hanya punya boleh menurut. Atau beko kalau berserak pitinya tu sudah sujud, hanya keduduk antara dua sujud. Allahu Akbar. Hanya kabi aja piti terserak ke dalam salat. Ya kan? Le mungkin kusuk. Kalau gapu awak serupa anak dan bo jadi imam kuat. Kain sarung agih kabeh pinggang. Ya kan? Sebab orang gapu apa posisi tagak je posisi rukun tu beda. Badannya tu. Karena dia lemaknya. Termasuk ambo nabi tujuh, ambo kan termasuk gapu aja kok. Iya kan? Kalau tidak dia kabeh pinggang kezarong tu, hanya tak leceh, itu lu kalau. Ayo. Atau tidak jadi khusyuk salat. Iya kan? Walaupun kita tidak seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tadi, kita tetap mendirikan salat ini. Diusahakan sebisa kita bagaimana khusyuk. Melenceng keluar di balik engkau Allah. Melenceng keluar di balik engkau Allah.
Jadi yang utama dalam surat Al-Mu'minun ini, orang yang tidak rugi, orang yang tidak kalah, yang menang adalah yang salatnya paling khusyuk. Iya kan? Nah, sudah tu saya lain. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang meninggalkan perkataan-perkataan yang menyinggung perasaan. Ya, misalnya bapak-bapak suami istri saya rasa Pak, walaupun dia ustadz dan buya, pasti dia ada basaringean kecil orang Padang jomininya tuh atau batangka, ya kan? Jadi kaum muslimin yang dikatakan sakinah tuh Pak, tidak galak-galak kan? Ya, bermacam ragam problem rumah tangga itu, ya kan? Jangan dilontarkan kata-kata yang kasar kepada pasangan kita walaupun bertengkar, ya kan? Sakit hati awak kayaknya, mudah-mudahan Adinda jadi orang saleh, tidak terbuai college. Ibu-ibu itu pula, anang kali masak tanya ke suami lo, anang kalamak dah itu baru ibu tanya, itulah kadang palonya bu. Jangan sembarang dimasak saya. Siapa nama anak Nabi? Ya, Fatimah Zahra. Ada temannya Maisurah namanya. Ya kan? Jadi kata Nabi, Maisurah ini salah satu dari ahli surga. Ya kan? Dicari rahasionya di Ibu Fatimah aku ke rumahnya. Makanya rupa dia teh mejanya Pak, ada cambui kudo, cambui kentang. Jalan bendi Pak. Iya, bendi kan pakai cambui usianya. Nah. Fatimah kau kapai banyak diskusi jadinya katanya. Ayah saya mengatakan engkau salah satu ahli surga. Apa amal engkau yang istimewa? Tidak ada aja. Cuma ambo setio udah ambo kamakan ambo tanya asamba nang kalama. Tidak mau masak-masak saya dah. Ya kan? Rancak mana tu kan ada orang makanan siap saji lah. Memasak entah tu kan tanya kawan. Ya, dan suami itu memakan makanan yang masih hangat, panas. Sudah tu nampak dek Fatimah cambui di teh mejanya. Ikut cambui ikut tuan. Jadi kalau lasa makan suami yang bau nian. Nyo duduk sekombo tambuhan nasi je sambal. Dah. Kalau ndak lama sambal cambui ambojo cambui kau dah besok boleh berubah perangai ambo buat sambal. Dia lebih ni apa itu? Cuy itu ibu-ibu. Jadi kalau ndak lama sambal suruh lakak ibu dan suami itu. Tapi ndak jotakai sapu dah Pak. Jolidi segitu. Lakak sayang nama. Siapa kami tiru tu Nabi Ayub. Banyak Nabi Ayub tu. Jadi tidak ada baranjo lepas Nabi Ayub kau kesakit lama. Istrinya nanti kau setia namanya Rahmah. Rambutnya sampai ke tumi. Ya kan? Kerajonya di pabrik roti. Tahu orang baksonya ikut istri Ayub. Nyope akal ada orang di pabrik roti itu tanpa pesangon. Takui orang penyakitnya kemanulah. Atau ada orang lalu ibu sanggup ibu kadang dia rambut yang panjang dia bawa peraluna rambut penyempas sanggup rambut yang tak subur ibu jual tak rambut macam nyodet tersasar dia ya tak ada kemalannya kemakan suami lelah tujuan dia tahun lagi nyokare rambut itu jual tiba rumah lah pompong rambutnya tak panjang. Mana rambutmu kata Nabi Ayub? Ambo jua pembeli bareh dah. Saya tak suka perempuan berambut pendek ini. Ini kayak perempuan Yahudi. Nanti kalau sehat ambo laka engkau 100 kali. Ya kan? Oh itu. Kalau Ayub nang kini nyuruh bini ngarek rambut ikut supaya capek karya. Beda. Iya tu.
Kemana-mana, boy. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah, abah Nabi Ayub setelah sembuh, yo nyolakah satu kali, yo pak. Tapi ndak cie sapu tu, nyocok lidinya cie. Hanya itu satu cie, 2, 3 sampai 100. Jangan kaluko bajajak sendak. Tapi nazarnya sudah dia sampaikan memukul istrinya. Kali terdengar ibu tu? Nah, lagi. Kalau tidak lama sampai salakah ibu di suami di. Asyal cambuk di meja tu cie, di meja makan tu. Ya kan, mudah-mudahan ibu masuk surga nanti. Melayani suami sebaik-baiknya. Kenapa? Dalam hidup korancak jawab bersuami ibu. Walaupun di siko kota kan adanya nang kampung kan. Ada ndak orang menanam kacang panjang? Lain. Kacang panjang tu mengkorancak buahnya panjang menjulai ke bawah. Sah sebabnya. Dia ada junjung. Kalau ndak ada junjungnya menyala buahnya tu di tepi barat tu. Di lalu orangnya pijak yo. Ya kan? Jadi ibu-ibu kalau masih muda meninggal suami ganti lah capek. Kalau ambo tak mau ganti, ambo tak lagai. Ya kan? Umur lah 70 kan. Ya kan? Rancak jo kacang baju jual. Rancak buahnya. Buruk pula jual tak kacang. Mengawal kata itu seorang lah. Tak ada yang membalik lah. Itulah yang terjadi di embok ini. Jadi jangan keluarkan kata-kata kasar. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Kalau kata-kata kasar tu pak, lamo hilangnya di hati awak. Biarlah kena pici awak kalau kena kata kasar. Ada pepatahnya di Minang tu Ustaz. Kok luko di pisau tampak darah. 2, 3 taweh panawah. Sanang nanindak tampak bake. Jobe tadinnya sehatnya. Tapi luko di lidah sari ubeknya pak. Mandanyui kau bunubun. Manggaga karangkayati. Di luar mungkin tak mengasan. Di dalam menaruh dandam. Samo jo kain dimakan ngange. Disangko bulek buah nipa. Kironyo ampe bapak sagi. Di luar lipek nantak berubah. Di dalam lah cair tiok lagi. Padia mana rasanya kata-kata dah tu je dah. Bekolah pada mapi dalam nakik lo kambo balik. Kata-kata dalam kasar siang hari tadi tekan aja dan boleh. Dia bapak jangan berkata kasar ke orang rumah deh. Lepas tak ada pak dah. Nyok kalau lah meninggal orang rumah serupa bapak, baru tak kena-kena. Caya mana pak? Ya kan? Sewaktu-waktu pak, walaupun ambo menyuruh orang sabar, tapi tertakana suatu waktu hari raya, ya kan? Tapi ya betul pak. Karena 43 tahun bergaul dengan kita, ya kan? Jadi sebelum ketika kita masih utuh, janganlah berkata-kata kasar. Allah mengatakan orang yang menang itu yang berpaling dia dari kata-kata yang tidak patut dikeluarkan. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Jadi ayat yang dibaca imam tadi segitu kan. Orang-orang yang dengan zakat mereka itu mereka bayarkan. Di dalam ayat lain dalam Quran ko Pak ambo dek tak samo jo anak ambo di hidayat ya, bukan hafal Quran. Cuma nyo agi sedih Allah kemampuan mengecek di muka orang rami itu kelebihan boyo Pak. Ambo tak alim ulama do Pak, ilmu kurang sekolah tangguang mengaji nak sampai kata. Sulitlah ambo ke berceramah ko sabananya.
Tak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, ba'alo si buto ke membimbing. Kodek saruan umat saya takdir Allah. Ambo cuba je mengecek-ngecek. Kok salah ambo maafkan ambo ya Pak. Kalau hadi hidayat, ya kan? Di mana tak ayat tu? Bari nang kawara. Padonya semoga kadang jo anak ambo nomor 4. Ustaz Samad semoga kadang jo anak ambo nomor 1. Ya kan? Tapi ilmunya banyak. Ilmu kadang-kadang ragu kepai. Lebih-lebih kan karyau Bapak. Dahulu di Sumatera Barat tuh Pak, kalau ada orang menaik rumah mendoa, siapa mendoa kurang siap. Siapa mendoa kurang siap. Ternyata dulu orang Riau ini khusus siap. Itulah dia dulu tahu agama Islam dari orang Sumatera Barat. Biasa doa cara keagamaan dan mendoa segala macam kurang dari siap pula dijawab. Apa kau ngaji sih? Sampai kini orang Melalo pakai doa Allah siapa? Ristawati itu disebut orang di kampung anak video itu jadi orang siap ini. Sama je maraton Pak. Maraton itu kan nama orang tu. Inyo nak mulai lari pagi. Nah, sia sana lari pagi gini le mau si badu ndak kaki larinya maraton ya. Sama dengan itu. Ada cek lain. Serakah kan ada bahasa Indonesia. Itu dari bahasa Arab tuh Pak. Nama orang namanya Suraqah bin Malik. Dia dapat hadiah 100 ekor onta menangkap Nabi hidup atau mati ketika Nabi kepai hijrah ke Madinah. Nan menampak Nabi lalu Abu Bakar go anak buahnya nyembah Pak Muhammad lalu Abu Bakar nyari dek Surakah ko keluar kiroyo Nabi tapi tiba pengana buruannya. Kalau satu lo anak buah ko mengajar ko tu harus banyak pembagian tuanya. Ambo pandeka, ambo karate dan 9 di Jepang itu abonya mambi dan ambo libas keduanya Abu Bakar jo Muhammad ko ndak kemalawan kambo itu dalam pengananya boleh banyak ambo dapat hadiah timbul tamak namanya. Nah, itu makanya orang nama itu kini namanya serakah. Artinya Pak, dek meniru perangai serakah. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, zakat tu tadi disabui beliau nan zakat muzaki. Orang yang menerima mustahik. Nah, sebenarnya apa? Tadi saya lihat untuk modal usaha ya. Memang itu zakat itu Pak. Nan kita lagi itu panciang dah ikan dah. Kalau ikannya mau ikan bisa taruh. Tapi kalau dia panciangnya memanciang. Dan zakat karyawan PT Semen Padang Pak, itu dipotong gajinya. Itu sudah banyak yang mustahik jadi muzaki. Ada nan menggali nasi juga Bapak dia nyolongnya. Akhirnya lah kadai laku lo kadai nasinya. Banyak orang makan gitu. Inyo lo zakat. Itu andanya ya kan mengoptimalkan ekonomi orang miskin yang bisa berusaha dikasih nyopan kanciang eko lagu nyopin teh. Pak terawat gitu kan. Sehat badan anda Pak. Mengurus masyarakat. Dia gepalo dek berlipat ganda dan bah. Ana bisa kita kerajaan yang baik di dunia. Ndak ada pitih ke zakat Ustaz. Itu kita ko sama jo berselimut kain sarung. Dia lo kateh kaki tampak, dia lo ke bawah telinga terbuka. Ana ke dizakatkan infak. Tadi nampak dan bawa kata dia infak jalan. Lebih sih. Baik. Ya dolah nak pura-pura lalu ketika itu ialah kikir benar. Berzakat tak mampu alasannya infak seketik tak bisa.
Allah menyuruh itu wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sebagian kecil lah nya ndak sadar Pak. Wa anfiqu mimma. Kan ndak sadarnya tu dah. Mimma. Ya, sebagian bara kemampuan awak. Kalau zakat ndak dikeluaran Pak, kasarnya kalau sama-sama Nabi jo bukan dijakui Pak. Kurang nak mau zakat tu jakui ke rumah. Yo orang Nabi tahu. Itu negara awak kan ndak diatur dengan secara umum, ndak diatur jo agama Islam kan. Cuma diri awak masing-masing atur lah jo Islam. Ya, ini. Dijakui. Kalau ndak mau jadi parangi orang mau zakat. Kasarnya apa? Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat mencuri harta fakir miskin. Coba bayangkan itu. Mencuri itu apa hukumannya? Kalau terbukti potong tangan Pak. Coba bayangan Pak. Awak pai barale itu malu ale. Sanu itu bang nak ada tangan mencuri je. Ala dipotong tangannya. Nah, ini. Jadi hukum Islam itu bukan kejam, tapi memberi efek jera. Iya kan? Nah, tapi walaupun begitu Pak, kok sarwe tabunan busuk jangan dibuang sabatangnya Pak. Kita pelihara nanalun busuk ko supaya jangan busuk. Sabak tabu ko Pak. Kalaulah ditanam ujungnya nanamba tu pasti mani balik. Ya kan? Kita pelihara tabu awak jangan sampai ke sadonya busuk. Termasuk diri awak, keturunan awak. Sudah ta'ala walladzina hum li furujihim hafizun. Bu, cara memelihara diri ko ibu-ibu lah dulu ya, sebab ibu-ibu seluruh batang tubuhnya itu maaf ini menarik bagi laki-laki. Ya kan? Karena begitu. Dia namanya Hawa. Membangkitkan Hawa aman kau tutuilah aurat. Ya kan? Aurat tu perlihatkan kepada suami tercinta saja, jangan kepada yang lain. Lihatlah aurat tu ke suami tercinta, jangan kepada orang lain. Sebab laki-laki tu membedanya imannya kenyoba, nafsunya sama saja. Sama saja. Imannya yang meredam dia. Ya kan? Imannya yang meredam dia. Maka ibu-ibu harus memelihara aurat. Ya. Jangan ibu dengarkan. Kan ada sebagian ulama ngece jilbab tu anjuran. Nak candi nak Quran. Ya. Jilbab itu kewajiban. Kalau apa-apa tidak menyuruh istri apa menutupi aurat, ya kan? Itu tidak lapeh bapak-bapak dia kira nanti. Tapi kalau lah disampaikan, indahnya berubah. Apa dia salah? Tidak ada kaitannya jawab. Allah lah tahu, malaikat lah tahu. Ya kan? Jadi banyak terjadi pelecehan seksual dan segala macam karena sebagian besar ibu-ibu membuka aurat. Jadi aurat awak kau dipelihara. Begitu juga laki-laki kau Pak. Ya kan? Kok nampak kaum muslimin orang tahu aurat tu jangan tapana nama jeli. Ya kan? Nah, baca tabarakallah, masya Allah. Atau jeli kena lain. Yang panjang jeli itu. Ya kan? Menceli sekali nampak tu tidak disengaja tu hakmu je. Engkau ulah itu sambungan dari mata syaitan. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, ada orang yang lebih buruk kerajuannya dari zina. Memelihara aurat itu kan jangan berzina, kan? Ada lebih dari zina buruk kerajuan. Namanya LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Itu kan tak perlu dicurigai orang terus Pak. Tak mungkin mengandungnya dah. Nya sama-sama tinggal di rumah kos. Tapi dosanya gadang dari zina. Tapi kalau LGBT tidak ada tu bahasa Minang, laki gapuk, bini tinggi. Tidak ada. Tapi kalau LGBT nya, tidak ada masalah.
Itu termasuk kalau ndak kita lakukan itu artinya kita memelihara aurat. Di siko yo ada illa. Jadi ada illanya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Jadi mudah-mudahan yang terakhir kalau bisa awak serupa itu, kemudian orang memberi janji ndak memuki janji. Termasuk je tu mah li amanatihim wa ahdihim raun. Hanya ulang dia Allah salat kembali. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Kalau lain wada itu ulaika humul warithun. Dialah yang akan menjadi pewaris. Pewaris apa? Alladzina yarisunal firdaus. Surga hum fiha. Aku nak keringet cik lain. Di dunia tak ada hum fiha ko pak. Sebabnya dunia ko dibangun dek manusia jo piti haram pak. Setiap pembangunan kan banyak negara ko berhutang. Kecuali Arab Saudi pak. Tunjuk kayu Dubai, Abu Dhabi itu nak ada berhutang yang bangun negara. Asalnya itu banyak berhutang ko bunga ko riba. Atau kan tak nyokekalkan dakwah dunia ko kiamat nanti. Jambatan riba, jalan tol riba, gedung-gedung riba. Iya kan? Kaum muslimin ancuan di Allah hari kiamat. Akhirat tu bangun ko kekal, bangko hum fiha khalidun. Nak membangun Allah. Allah tu maha kaya, nyo ndak ada bau berhutang. Atau kau kekal akhirat tu nanti. Api lihat salah dakwah. Iyo dunia atau ingin akhirat. Itu tu pulang kawak salah. Ya, dunia akhirat. Tapi ingat, banyak orang kalau sudah terlalu cinta ke dunia, lupa akhirat. Kenapa orang-orang kafir banyak menguasai ekonomi di dunia ini, Pak? Karena bahagiannya tidak ada di akhirat. Tempatnya di dalam neraka. Mudah-mudahan kita semuanya dengan syarat-syarat yang ada di dalam surat Al-Mu'minun yang dibacakan imam kita tadi di rakaat pertama, mudah-mudahan kita menjadi pengamalnya setiap hari. Amin ya rabbal. Batang gadang lambo panjang, dahan joran tiang lambo titih. Karena sinan talatak pangkatan kai. Selama ambo memanjik batang menitih dahan. Kok tagoyang bungo sedang kambang, talantak putih sedang laki. Talendo buah sedang masak, dek capek kaki tangan ambo. Ambo mohon maaf ke jamaah Masjid Al-Hidayah dan seluruh jamaah gabungan salat subuh berjamaah di Ujung Batu dan datang pagi ini. Saya doakan kita semua diarahkan oleh Allah menempuh jalan yang lurus dan dipertemukan kita nanti dengan selawat yang kita baca setiap hari entah seberapa kali dengan Nabi Muhammad di surga. Dan keburukan kita yang pernah ada, moga-moga Allah mengganti dengan amal-amal saleh yang kita lakukan. Dan selalulah di kota-kota ini selalu kita tinggal tidak satu suku. Orang Minang banyak di sini, orang Utara Batak mungkin banyak di sini, orang Melayu banyak di sini. Selalulah kita jaga keharmonisan di dalam kebersamaan membangun negeri kita tercinta ini. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bebantu nombor jalan ni di mana letak jalan Kagugua dake pasar Padang Luar Sungai Tanang je Bukit Tinggi tasabui ayahnya jani di mana ko pintu apa jo ibu ka masuk sinan lolah pintu ke keluar lah hambo lapeh jo ati nan suci je muka nan jani pulang malah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.